Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai dampak vaksin untuk anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Putra, dan ada 4 rekan saya. Yang pertama Maria Anjani, yang kedua Rizal Bandol, yang ketiga Melina Bella, dan yang keempat adalah Irauza Christina. Berikut adalah cuplikan berita yang menjadi sumber dari studi kasus kami. Next. Dalam presentasi ini mengenai studi kasus vaksin untuk anak dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah identifikasi kasus, yang kedua adalah analisis kasus, yang ketiga adalah evaluasi kasus, yang keempat adalah klaim dalam kasus, yang kelima adalah argumen dalam kasus, dan yang keenam adalah aplikasi berpikir. Yang pertama ada identifikasi kasus. Pada poin pertama, terdapat 3 pelajar sekolah dasar atau SD di Jawa Timur meninggal usai mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Sebelum meninggal, kedua korban mengalami muntah-muntah dan hingga kemudian meninggal. Poin kedua, penyebab kematian belum dapat dipastikan. Akan tetapi, salah satu korban diduga mengalami pendarahan saluran pencernaan. Sumber ini kita dapatkan dari detik.com, berita Jawa Timur. Next. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, kami membuat 2 analisis terhadap kasus ini, di mana berdasarkan laporan kasus meninggal yang diduga akibat vaksinasi yang telah dilakukan, di mana dilakukan audit yang melibatkan Komda KIPI dan Dinkes setempat pada tanggal 30 Desember 2021. Adapun atas audit yang telah dilakukan oleh para pihak tersebut, dapatkan hasil berupa keduanya meninggal tidak terkait dengan vaksinasi COVID-19. Kemudian, berdasarkan analisis yang kami lakukan, kasus kematian di Kabupaten Jombang disimpulkan sebagai unclassifiable atau tidak cukup data. Sementara kasus kematian di Kabupaten Bone dapat disimpulkan sebagai koinsiden dengan penyakit jantung bawaan. Adapun analisis ini kami dapatkan dari CNBC Indonesia. Selanjutnya ada evaluasi kasus. Jadi sebelum pemberitaan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan investigasi karena adanya misinformasi yang dapat berakibat besar pada kepercayaan publik mengenai vaksinasi ini. Kemudian ada penanganan dan penjelasan informasi diberikan kepada publik selengkap mungkin agar tidak menurunkan kepercayaan dan menghilangkan stigma bahaya dari vaksinasi tersebut. Selanjutnya ada pemberian edukasi secara merata mengenai vaksinasi diperlukan agar tidak muncul isu simpang siur. Selanjutnya, klaim faktual. Yang pertama, ada vaksinasi pada anak memiliki efek samping yang mungkin dialami oleh orang dewasa, akan tetapi tidak menimbulkan kematian. Yang kedua, kematian yang terjadi pada anak setelah vaksinasi disebabkan karena penyakit lain dan tidak berhubungan dengan vaksinasi. Yang ketiga, pelaksanaan vaksinasi ini berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI dan Emergency Use of Authorization EUA dari BPOM. Next. Klaim subjektif. Kematian pada anak yang terjadi tidak lama setelah proses vaksinasi dilakukan diduga oleh banyak orang sebagai dampak dari pemberian vaksin seperti demam, mual, sakit kepala, dan lain-lain. Next.
Selanjutnya ada argumen utama. Nah, dari kelompok kami menyimpulkan argumen utamanya itu terdapat ada 2 poin, yaitu kematian dan investigasi. Nah, pada argumen kematian, kelompok kami menyimpulkan bahwa kematian anak yang terjadi pasca vaksin diakibatkan sebagai dampak dari vaksinasi pada anak. Sedangkan investigasi yang kelompok kami lakukan yaitu hasil investigasi KIPI menunjukkan kematian bukan KIPI murni, tapi dalam istilah medis dinamakan KIPI coincident. Jadi ini adalah KIPI yang terjadi karena ada penyakit yang mendasarinya. Baik, saya lanjutkan, di mana terkait dengan counter argumen, di mana atas kematian tersebut, hasil investigasi yang dilakukan oleh para pihak-pihak tadi itu menunjukkan bahwa ada penyebabnya, yaitu adalah berupa penyakit lain. Yang kedua adalah terkait investigasi, di mana sebelum dilakukannya vaksinasi seluruh anak sehat dan tidak memiliki penyakit-penyakit bawaan. Sakit mulai dirasakan ketika vaksinasi itu selesai dilakukan. Kemudian ada aplikasi berpikir, kasualitas sebab akibat. Jadi kematian yang terjadi pasca vaksinasi dilakukan menjadi pertanyaan karena sebelumnya anak tidak dalam kondisi baik. Kematian yang mendadak diduga merupakan dampak dari vaksinasi tersebut. Investigasi yang lama dilakukan membuat spekulasi pada masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap vaksinasi. Komnas KIPI di tingkat nasional dan Komda KIPI melaksanakan investigasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah kesesatan informasi. Yang pertama adalah argumen ad hominem. Kesesatan informasi dalam studi kasus yang kami angkat, yang pertama adalah alasan banyaknya orang yang percaya mengenai gejala yang terjadi setelah vaksinasi mirip dengan dampak vaksinasi seperti demam tinggi. Kemudian kurangnya edukasi di masyarakat mengenai dampak dari vaksinasi. Ketiga, kematian mendadak yang terjadi pada anak secara bersamaan yang terjadi setelah vaksinasi. Dan yang terakhir, tidak adanya gejala penyakit bawaan. Informasi-informasi tersebut menyebabkan kesesatan informasi dan membuat orang lebih percaya dikarenakan investigasi dari pemerintah yang lama dan pernyataan resmi yang tidak kunjung diberikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.